sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat bagi kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu jamaah kajian tafsir, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian tafsir perdana di tahun anggaran yang baru. Insya Allah yang akan menjadi narasumber atau pemateri Al-Mukarram Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha. Kemudian sebelum itu ada tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Herman Syaifullah. Mangga Pak Herman. Mangga Pak, hatur nuhun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين بيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada yang membacanya dan kita yang mendengarkannya. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha, dipersilahkan Pak. Hatur nuhun Pak Hasyim. Sudah terlihat ya? Terlihat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin.
pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, Rabu tanggal 16 Oktober, kita seluruhnya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan pula kemampuan sehingga bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat insya Allah pada hari ini. Mari kami mengajak seluruhnya pada pagi hari ini untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi penunjuk bagi kita seluruhnya bagaimana menapaki kehidupan di alam dunia ini agar selamat dunia dan selamat di akhirat. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Bandung, yang juga Bapak Ibu Wadek, jajaran Fakultas Hukum, dan juga seluruh dosen-dosen yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah mengawali kajian tafsir di semester ganjil ini yang dikoordinatori oleh Pak Dr. Hashim Adnan, SHMH. Insya Allah kajian akan mulai kembali, dimulai dari minggu ini sampai dengan minggu-minggu selanjutnya. Nah, untuk pertama kali ini karena kemarin ada sedikit mendadak ya dan sebagainya, ada beberapa persiapan yang belum, maka izinkan saya untuk mengawali kajian tafsir pada pagi hari ini atau pada perdana oleh kami. Baik, kajian tafsir pada pagi hari ini akan membahas tentang ayat-ayat tentang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam Islam ya, dikenalkan ketika seorang hamba atau ketika seorang manusia mengaku bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka predikatnya dialah bukan Tuhan. Manusia ini predikatnya adalah sebagai hamba. Cuma masalahnya pada saat ini banyak sekali hamba-hamba yang menjadi abdi Tuhan yang seharusnya taat, pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memposisikan dirinya bukan menjadi hamba, tapi memposisikan dirinya sebagai tuan, sebagai pemilik. Sehingga apa yang terjadi kita lihat pada zaman sekarang ini banyak orang-orang stres, banyak orang-orang yang merasa memiliki, banyak orang-orang yang ada perasaan sombong dan sebagainya karena tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kecewa sampai marah bahkan sampai hilang kesadarannya atau kenormalannya karena karena ia tidak memposisikan diri sebagai hamba, merasa memiliki, dan ketika merasa sangat memiliki diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi adalah adanya kekecewaan, bahkan menghujat Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Maka kajian tafsir pada awal ini adalah mengingatkan kembali kepada pemateri dan juga kepada seluruhnya yang mendengarkan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan manusia dan juga bangsa jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, liya'budun adalah menjadi hamba, taat kepada perintahnya, taat kepada perintah nabinya. Baik, ayat hamba dalam Al-Quran ini sebenarnya dibagi menjadi menjadi tiga term, ya, menjadi tiga istilah. Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam kamus-kamus Al-Quran, kata hamba Allah ini disebutkan 257 kali. Jadi sangat banyak sekali. Jadi ada 257 kata yang berkaitan dengan hamba. Dari 257 kata ini kemudian dibagi menjadi tiga yang besar. Yang pertama adalah ibadu, atau bahasa lainnya, kalimat lainnya dari abdun. Ya, ibadun atau abdun. Ini yang berarti adalah hamba-hamba. Kadang-kadang kata ini disambungkan pula dengan ibadullah, ya, atau juga ibadur rahman, atau
ibadiyalladzina amanu dan sebagainya. Jadi kata-kata ini ibadun itu sering ditambahkan kepada kata-kata yang lainnya. Yang berarti ibad ini jamak dari abdun berarti adalah hamba. Kata ini sering digunakan untuk merujuk kepada kelompok hamba-hamba Allah yang patuh dan taat. Jadi kalau orangnya taat, orang mukmin, Islam, kemudian taat kepada Allah, maka disebutnya ibad. Nah, apakah ada keistimewaan bagi orang yang dipanggil abdun oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Karena kalau kita dipanggil hamba oleh sesama manusia mungkin hina. Tapi kalau kita dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya banyak keistimewaan yang didapatkan oleh orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qasas, kemudian dalam surat Al-Anbiya dan surat-surat yang lainnya, bahwasanya orang yang dipredikati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keistimewaan khusus ya. Di antaranya banyak yang diselamatkan dari masalah, banyak yang diselamatkan dari musibah, dan juga orang yang dipredikati hamba Allah Subhanahu wa taala ini namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas itu disebutkan bahwasanya ada dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbeda statusnya, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang diberikan kekayaan, nabi yang diberikan keistimewaan, bisa berbicara dengan berbagai macam makhluk, baik itu jin, hewan, manusia dan sebagainya, bahkan bisa mengatur angin. Tapi karena walaupun diberi keistimewaan itu, dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah predikati nikmal abad, sebaik-baik hamba. Dan juga yang kedua, kebalikannya daripada Nabi Sulaiman adalah Nabi Ayub alaihi salam. Di mana ketika Nabi Ayub ini bertolak belakang dengan Nabi Sulaiman, ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dia kaya, kemudian jatuh miskin. Asalnya dia punya banyak usaha perkebunan, peternakan dan sebagainya, semuanya hancur dalam satu malam. Anak-anaknya yang berjumlah 40 dalam riwayat itu meninggal pula dalam satu malam karena musibah bencana alam. Dan kemudian istrinya pun yang asalnya setia taat karena penyakitnya yang tidak kunjung sembuh selama 13 tahun lamanya, komplikasi dari ujung atas sampai ujung bawah, bahkan sampai di kulitnya pun ada penyakit, kusta dan sebagainya, sehingga istrinya yang asalnya setia menemani akhirnya hilang, tapi dia tidak sekalipun dengan ujian tersebut lalai kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mengeluh sedikit pun. Dalam surat itu disebutkan ia hanya berkata, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku sedikit sekali dari derita. Nah, maka tolonglah aku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Disitulah kemudian ia diberi hidayah untuk mengambil air dari sumur dan akhirnya seketika sembuh. Istrinya datang kembali dan kemudian kekayaannya datang kembali. Tapi yang dititik beratkan bukan selesainya dia dari masalah, tapi adalah ketika dia memposisikan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dalam keadaan senang ataupun duka, posisinya adalah sebagai hamba, tidak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri predikat ia sebagai nikmal abad, sebaik-baik hamba. Kemudian ada term yang kedua atau abdun. Ya, hamba ini istilah menuju kepada seorang hamba. Baik itu hamba Allah secara umum atau secara khusus mereka yang mengabdi kepadanya. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak mengaku beriman tapi dia tidak melaksanakan keimanannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Ali Imran dan surat An-Nisa disebutkan langsung mereka orang-orang yang berdusta kepada Allah disebut munafik. Orang-orang yang mengaku beriman tapi masih melakukan maksiat disebut fasik. Orang-orang yang melakukan dosa disebut mujrimun, orang-orang yang berdosa. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tidak disebut abdun, tapi disebut musyrikun dan sebagainya. Maka predikat hamba ini
bagi seorang muslim adalah sebuah keniscayaan, harus dikejar, harus istilahnya diusahakan, dan ini tidak ada lain caranya adalah dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang utama adalah ibadur rahman. Karena ini secara eksplisit dituliskan dalam surat Al-Furqan seperti yang tadi Qori bacakan, adalah berkaitan dengan hamba-hamba yang maha penyayang. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau dalam Asmaul Husna ada dua term ya. Sepertinya mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ada yang maha pengasih dan juga ada maha penyayang. Tidak semua yang disayang itu dikasihi, tapi yang dikasihi pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi PR bagi kita seluruhnya. Nanti akan kita bahas di akhir. Intinya pada awal ini kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Maryam yang pertama, masih berkaitan dengan posisi kita sebagai hamba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Sesungguhnya siapa-siapa, ini siapa maksudnya adalah orang-orang ya, bukan apa namanya, bukan hanya manusia, tapi yang diberi yang para ulama menafsirkan siapa-siapa yang diberikan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala fis samawati di langit ya, di langit sama itu adalah munfarid satu, samawat kalau begini berarti jamak, berarti di langit-langit ya. Langit disebutkan dalam riwayat ada 7, maka di 7 langit ini siapapun yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ard, dan juga di dunia atau di bumi ini, bumi tidak jamak ya, hanya satu, maka manusia yang ada di bumi ini, kalau ada pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya, berarti di luar bumi ini ada manusia lain, tidak ada ya, manusia hanya di bumi saja. Illa atir rahmani abda, tidak akan datang kepada yang maha pengasih nanti pada hari kiamat adalah sebagai hambanya. Jadi ini posisi kita bahwasanya dijelaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 93, kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Jadi ada hadis yang berkaitan dengan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bagi terhadap hamba-hambanya tidak akan pernah berbuat zolim ya, atas dirinya sendiri dan atas hamba-hambanya. Jadi ini disposisi kita sebagai makhluk adalah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba kepada hamba-hamba yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Siapa yang berbuat kebaikan di alam dunia ini, maka baginya sebuah kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan ketahuilah bahwasanya bumi Allah itu sangatlah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan ketahuilah bahwasanya orang-orang yang sabar akan dibalas balasannya dengan balasan yang tidak akan dihitung-hitung. Jadi dari ayat Az-Zumar ini adalah janji Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita sebutkan hamba-hamba Allah memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya bagi yang memiliki sifat baik, yang pertama di ayat ini, ahsanu fi hadhihi dunya, suka berbuat baik, maka dia mempunyai balasan kebaikan tersebut. Bahkan para ulama menafsirkan seperti dalam surat Al-Baqarah, siapa yang berinfak dengan 1 butir, maka akan dikali dengan 7. Ya, 7-nya di setiapnya ada 100 ya. Mi'atu habbah, dan seperti itulah. Maka hasanah di sini bukan berarti 1, tapi bisa juga berarti sebagaimana yang ditafsirkan para ulama terkait dengan surat Al-Baqarah. Berbuat 1 kebaikan bisa saja pahalanya dari hitungannya kadarnya dari 1 sampai 700. Dan kemudian yang kedua di ayat ini bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat sabar, maka bagi mereka adalah pahala yang tiada batas.
Maka Nabi pun sampai bersabda, tiada seorang pun yang diberi anugerah lebih baik daripada kesabaran. Jadi posisi hamba yang memiliki sifat-sifat ini memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada surat Al-Isra ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa birabbika wakila. Nah, sesungguhnya yang disebut dengan hamba-hambaku tidak akan pernah akan diganggu oleh setan karena mereka tidak punya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah bagi kalian orang-orang yang beriman Tuhanmu yang sebagai wakil atau pelindung. Nah, jadi intinya adalah iblis tidak akan memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang beriman. Allah akan menjadi pelindung mereka. Ya, ini suka banyak salah kaprah juga ya. Ketika orang baca ayat kursi, ya ini ayat penangkal setan. Padahal bukan ya, bukan itu. Di dalam ayat kursi ada ikrar kita sebagai hamba Allah bahwasanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi harusnya menautkan hatinya kepada Allah sehingga setan itu atau iblis tidak akan pernah mengganggu dia. Dalam ini hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Ya memang ini sudah menjadi fitrah ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman maka walaupun mengalir dalam aliran darah tidak akan memiliki kuasa kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada pula dalam surat As-Saffat. Ini hanya sebagian saja. Ayat 40 sampai 41, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum. Bagi hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat ikhlas, ya, ikhlas beramal, maka bagi mereka adalah rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hadis yang berkaitan dengan ini, Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang berikhlas. Lalu gimana Pak kalau misalnya ada orang yang beramal tapi tidak ikhlas? Ya, para ulama mengatakan memang keutamaan daripada amal itu adalah ikhlas. Tapi apabila orang tersebut masih dalam perjalanan, belum sampai akhir, maka serahkanlah urusannya kepada Allah. Kita tidak boleh menghakimi orang tersebut. Nah, yang terakhir adalah ini, surat Al-Furqan yang tadi dibaca oleh Qori, Pak Herman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yaitu mereka adalah yang apabila berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan sopan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ada orang-orang yang bodoh yang tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengata-ngatai mereka, mereka malah mendoakan orang-orang tersebut. Jadi misalnya ada orang yang menghina dia, ada orang yang mencerca dia, itu tidak dia balas dengan cercaan lagi, tapi dibalas dengan perkataan yang baik. Ya, bahkan mengatakan atau mendoakan agar diberikan keselamatan. Nah, ini ibadur rahman ini khusus ya dalam surat Al-Furqan sebenarnya panjang, dibahas dari ayat 63 sampai dengan 76. Ya, tapi tadi dibaca hanya sampai 67, yang intinya banyak sekali, nanti kita akan bahas. Nah, ibadur rahman ini ada juga hadis yang berkaitan, yaitu barang siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, inilah keistimewaan seorang hamba yang menganggap dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meninggikan derajatnya, bukan di hadapan makhluk, belum tentu di hadapan makhluk. Karena banyak wali-wali Allah yang mastur ya. Ada wali Allah yang yang terlihat, ada wali-wali Allah yang mastur, yang tertutup. Nah, wali-wali Allah ini kadang-kadang tidak ditinggikan derajatnya di hadapan makhluk, tapi sangat terkenal di langit. Seperti banyak kisah zaman dulu, ada orang yang namanya tidak terkenal di dunia, tapi namanya terkenal di arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita kejar, bukan tenar di hadapan makhluk, tapi yang kita kejar adalah ketenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Furqan ini yang berkaitan dengan ibadur rahman membahas 7 hal ya. Nah, kalau kita lihat dalam ayatnya adalah tadi dibaca
Eh, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Ya. Selain yang tadi sudah disebutkan, mereka berjalan dengan sopan, dan apabila ada orang-orang yang eh, menghina itu mereka membalasnya dengan perkataan yang baik. Yang kedua adalah mereka yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, menghidupkan malam-malam, dan menghidupkannya dengan apa? Melakukannya dengan sujud dan juga berdiri. Maksudnya melaksanakan sholat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam tafsir disebutkan bahwasanya Nabi saja yang dijanjikan masuk surga, bahkan sudah istilahnya maksum, tidak pernah berdosa, tapi untuk menggapai ridho Allahnya tidak pernah lalai. Ya, bahkan sampai disebutkan kaki Nabi sampai bengkak karena melaksanakan sholat malam yang sangat panjang. Yang ketiga adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka adalah orang-orang yang minta dihindarkan dari azab neraka intinya. Kalau dibaca doanya bagus setiap malam, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini adalah doa-doanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah berinfak semampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu." Mereka ibadur rahman itu adalah orang yang berinfak tapi mereka tidak berlebihan dalam infaknya. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang infak berlebihan dalam infaknya, bahkan sampai semua hartanya dan sebagainya. Padahal Nabi sendiri waktu itu ketika Abu Bakar ingin menginfakkan segala hartanya, Nabi melarangnya. Umar pun demikian, ketika ingin menginfakkan segala hartanya, Nabi melarang demikian. Utsman pun demikian, bahkan Ali pun dilarang oleh Nabi. Ya, tapi karena para sahabat ini derajatnya berbeda, ya kan akhirnya mereka diizinkan oleh Nabi untuk berinfak keseluruhannya. Karena ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, maka para sahabat itu Khulafaur Rasyidin menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi ini sangat mengharukan ya, beda ya. Nah, kemudian kalau kita belum sampai derajat para sahabat dan jauh usianya dan jauh zamannya dari Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah bagi kita berinfak semampu kita, tapi tidak berlebihan juga. Kemudian yang kelima adalah tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun, dan juga tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan zina maka itu akan mendapatkan dosa yang besar. Jadi tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh, juga tidak berzina. Yang keenam adalah tidak bersumpah palsu. Nah, tidak la yashhaduna zura. Mereka adalah yang tidak bersumpah palsu. Yang ketujuh, senantiasa menyimak ayat-ayat Allah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Jadi kalau ada ayat-ayat Allah maka hatinya tergetar, sebagaimana dituliskan dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka hatinya makin percaya kepada Allah dan matanya akan meneteskan air mata. Nah, kemudian yang terakhir, yang 9 adalah berdoa untuk kebaikan keluarga yang sudah kita hafal doanya. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini adalah ibadur rahman. Minimal dari 9 hal ini ada salah satu atau dua atau tiga hal yang bisa kita laksanakan. Sebagaimana ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa'at imut ta'am, berikanlah makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Dan sholat malamlah ketika orang-orang lain sedang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan uh, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang tidak akan kesulitan. Demikian mungkin untuk kajian tafsir pada pagi hari ini. Penutupnya adalah secara keseluruhan jumlah kata yang digunakan untuk merujuk kepada hamba Allah diperkirakan sekitar 275 kali.
tersebar dalam berbagai surah. Ini menunjukkan betapa pentingnya konsep kehambaan dalam hubungan manusia dengan Allah menurut ajaran Islam. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena banyak kesalahan dan kekurangan. Yang baiknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Faizal Adha. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu Ira. Mangga Ibu Ira, mangga. Nah, jantan menghilang, Wira. Silakan Ibu. Kemana Ibu? Punten ieu telat gitu abdi teh. Tabuh 5. Tabul 5 Ibu. Lima muhun ngawitanana. Sawios. Mangga Ibu. Tadi hese nih nuju ieu Kakoknya, Bu. laptopna Oh, lami. Teras we muter. Sami gagal wae abdi ge nah salah password wae nu ngawitan mah. Muhun ieu Dino telat. Mohon Prof, aya lepat ya penyamatan link hapunten. Mangga Ibu. Mangga Ibu Ira. Langsung Bu naros ke naon we lah ka Pak Panas Hasim. banget. Apa ada? Punten jantan teu ngupingkeun tadi teh. Tah yang ngupingkeun karena terlambat jantan teu ngupingkeun. Pasim, usah kedik Pasim pun. Mangga Prof-nya. Punten lah Pak ieu. Kedik di. Pak ada. Kaitan dengan ini ya tadi sebagai hamba Allah gitu kan, misalnya di surat yang lain ya ada di surat Al-Fajr misalnya ayat 27 sampai 30 itu di situ kan ada kata dengan ridho dan diridhoi Allah, berarti kan kira-kira hamba Allah itu kan menuju ridho Allah dan menuju diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tentu itu kan terkait dengan semua peribadahan yang kita lakukan gitu ya, ibadah makdoh maupun goer makdoh, salah satunya terkait dengan ketika kita menjalankan rukhsah ya, salah satunya ketika kita menjalankan rukhsah misalnya kan ada kemari di Malaysia gitu ya, nah ada sholat yang apa namanya kita jamak dan kita qashar, bahkan kadang-kadang sholatnya dina bus gitu ya, jadi kita tidak berwudu tetapi kita bertayamum. Nah itu kan dalam rangka mencari ridho Allah itu, ketika kita beribadah kita juga tentu harus nyambung gitu ya dengan ilmu. Nah, sehingga Allah mengatakan orang yang beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya beberapa derajat di antara kalian. Nah, coba Pak Adha punten terkait dengan rukhsah tadi misalnya, bagaimana tadi ya pertama cara sholat yang dikodo yang dikodo dan dikosor itu, lalu bagaimana
cara bertayamumnya gitu ya. Jadi apakah tayamum itu kan tiap satu kali setelah selesai sholat terus bertayamum lagi. Nah, mungkin mohon dijelaskan dalam keadaan itu bagaimana gitu. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Adha, Ustadz Adha, mangga, tentang ruksoh dan toharoh seperti itu, Pak. Apabila kendaraan, mangga silakan. Mohon Prof. Alhamdulillah Prof. Hatur nuhun Prof. Tadi di surat Al-Fajr itu ayatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang hendaklah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah kepada hambaku dan masuklah kepada surga. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi dan Allah meridhoi mereka. Dalam rangka itu ya utamanya kita harus menjaga agar Allah selalu ridho kepada kita. Caranya sebelum ke rukhsah ya Prof ya. Mungkin ada sedikit yang berkaitan dengan ayat itu bagaimana mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama posisinya adalah mungkin paling mudah seseorang itu apabila dia menjadi anak. Karena ini ada hadis sharihnya, hadis yang jelasnya ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terdapat pada diletak ridho keridoan kedua orang tuanya. Maka bagi yang masih mempunyai orang tua itu sangatlah mudah menggapai ridho Allah, tinggal nurut kepada orang tuanya asal orang tuanya tidak menyuruh kepada hal-hal yang diharamkan. Yang kedua, apabila orang tuanya sudah meninggal, para ulama menafsirkan, maka bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ya tadi karena dia sudah baligh dan kemudian sudah juga berkeluarga dan sebagainya, maka hendaknya ia menjaga perintah-perintah yang Allah suruhkan. Ya, dalam menjaga rukun imannya, menjaga rukun Islamnya, ya, dan juga berusaha untuk ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dia. Nah, dalam perkara ini seperti kemarin dalam perjalanan, maka rukhsah itu bagaimana? Apakah kita ketika sudah diberi rukhsah itu sholatnya biasa saja, misalnya da abdi mah hoyong naon namina ibadahna biasa we sapertos teu safar, hoyong we sapertos biasana mami zuhur opat, asar opat dan sebagainya. Apakah boleh seperti itu? Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i hal ini sedikit dimakruhkan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rukhsah, hendaknya rukhsah itu untuk diambil. Jadi hendaknya apabila kita dalam perjalanan, ya kita tidak usah ambil pusing ya karena itu memang rukhsah atau keringanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata caranya bagaimana ketika seseorang perjalanan itu? Yang pertama, sholat itu ada yang sifatnya yang pertama dijamak. Jamak itu adalah dikumpulkan. Hati-hati jangan salah mengucapkan bukan pakai i ya, tapi pakai a. Jamak. Ya. Kalau di jamak itu dikumpulkan, maka sholatnya tetap yang bisa dijamak hanya 4 sholat. Ya. Subuh tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak itu adalah zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Tidak bisa misalnya badai asar sarang maghrib we dijamak, tidak diperbolehkan. Maka yang boleh dijamak tadi hanya zuhur, asar, kemudian maghrib, isya. Nah, jamak ini bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah masih di waktunya. Misalnya jamak ada yang disebut jamak takdim. Maka asar ditarik kepada waktu zuhur. Ini disebutnya jamak takdim. Nah, dimajukan waktu asarnya ke waktu zuhur. Tapi tetap rokaatnya 4 rokaat, 4 rokaat. Demikian pula jamak takdim maghrib, isya. Nah, berarti isyanya ditarik ke maghrib. Maghribnya tetap 3, kemudian isyanya juga tetap 4. Ini jamak. Ada juga dalam hadis lain disebutkan namanya boleh qashar. Sudah dijamak, boleh dikosor lagi. Nah, qashar inilah yang kita sebutnya suka dua-dua itu. Jadi sholat zuhurnya 2, sholat asarnya 2. Kemudian maghrib bisa dikosor tidak? Nah, ini yang tidak bisa dikosor adalah maghrib. Maghrib tetap 3. Isya bagaimana bisa dikosor atau tidak? Isya bisa dikosor. Jadi 2.
Yang tidak boleh dikosor adalah sholat maghrib saja. Jadi ketika ada hal seperti itu, dipersilahkan untuk mengambil apa yang mau dijamak saja. Ya, kalau misalnya dijamak, bagi yang mana kriterianya? Sebenarnya semuanya boleh, tapi sesuai dengan kondisi perjalanannya, sesuai dengan kondisi fisiknya, tubuhnya, maka ini dibolehkan. Nah, jadi silahkan kalau misalnya slow atau lowong waktunya, silahkan dijamak saja. Tapi kalau misalnya waktunya berdempetan, ya itu juga bisa apa namanya? Dempetan dengan siapa maksudnya? Maksudnya Pak, iya Pak, kegiatannya padat gitu Pak. Kegiatannya padat maka dikosor. Nah, dikosor. Mepet, waktunya mepet gitu. Nah, karena waktunya mepet gitu, maka dikosor seperti itu. Tapi ada yang ironi juga sebenarnya ketika umroh. Umroh itu kan sebenarnya kita dalam safar. Nah, maka ada ulama-ulama juga baiknya kalau umroh ya dikosor juga. Cuma orang-orang kan, aduh pameng sayang, masa sholat di Masjidil Haram, tapi sholatnya di jama' atau di kosor. Akhirnya ketika umroh itu ada dikaitkan pengecualian selain dalam perjalanannya, maka sholatnya sholat biasa. Nah, boleh tidak kalau seseorang misalnya dalam perjalanan tapi tidak mengambil jama' ataupun qashar, ya dibolehkan. Ya, dibolehkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i tadi kembali, ini agak sedikit dimakruhkan karena sudah diberi rukhsah kok, sudah diberi gampang tapi kok ngambil yang sulit. Nah, gitu. Bahasa mudahnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara toharohnya? Nah, cara toharohnya ketika seseorang tidak menemukan air, kalau ada air diutamakan ya berwudu seperti biasa. Nah, tapi kalau misalnya karena perjalanan terkait dengan ketersediaan air dan sebagainya, maka dibolehkan orang tersebut untuk melakukan tayamum. Nah, tayamum ini sebenarnya batal ketika kalau melihat air yang banyak, ya. Maka kalau misalnya kecuali di pesawat yang perjalanannya panjang, maka dibolehkan untuk tayamum. Kalau misalnya seperti apa di bis, kemudian bisnya juga perjalanannya sangat panjang, yaitu dibolehkan tayamum. Tapi baiknya sebisa mungkin diutamakan adalah mencari air dulu. Ada air dulu untuk wudhu, kemudian melaksanakan sholat tadi jama' ataupun jamak qashar. Tapi kalau tidak ada, barulah menggunakan tayamum. Nah, tayamumnya bagaimana? Tayamum ya itu seperti dalam pengertiannya, itu adalah mengambil debu-debu bersih, debu-debu suci yang ada di sekitar kita. Berarti debu-debu suci itu berarti bukan tempat yang kita gunakan untuk berjalan, bukan tempat yang ada najisnya, bukan tempat yang terlihat kotor. Kalau kita ada di pesawat, mungkin kita bisa ambil di kursi, ya, di kursi depan, ya, ataupun di jendelanya. Ya, tapi kalau sekarang banyak orang lihat jendela, maka ambil debu-debu bersihnya bukan di daerah situ. Bisa juga ambil di bawah kursi. Nah, itu silahkan diambil. Caranya, tayamumnya adalah dua tangan seperti ini, kemudian ditempelkan di satu tempat. Nah, yang pertama adalah wajah dulu. Nah, wajah batasnya adalah yang tumbuh rambut. Nah, tumbuh rambut dari atas sampai dagu sini. Maka itulah batas wajah. Diambillah tayamumnya seperti ini. Ya, kita tidak lupa untuk berniat dulu, nawaitu tayamuma listibahati sholati badalam minal wudu'i fadlillahi ta'ala. Nah, kemudian yang setelah itu ambil lagi di tempat yang lainnya. Jangan di tempat yang sama, di tempat yang lainnya. Misalnya tadi sudah ngambil di kursi depan, maka ambil di bawah kursi atau ambil di jendela di dekat tempat duduk kita. Nah, barulah tangan. Tangan juga yang kanan dulu setengah, kemudian tangan yang kiri. Selesai, laksanakanlah sholat jama' ataupun jamak qashar. Jadi diperbolehkan seperti itu. Tapi utamanya adalah mencari air terlebih dahulu. Kalau sudah ada air, maka baiknya berwudu. Jangan pameng ku sapatu, aduh sapatuna awis, ke pami sapatuna baseuh, mending atos weh bade tayamum. Itu tidak sah sebenarnya. Jadi kalau ada air, utamakan air dulu baru untuk bertayamum. Tayamum itu hanya digunakan ketika airnya atau ketersediaan airnya sedikit. Mohon Prof, rupina gitu Prof, sekedikun. Punten Mohon bade tadi teu sholat ngaros tadi ya. jamak, Pak Ustadz, untuk sekedap jamak, kata nabi jamak kosornya.
Kan sholat nanti 2 kali di waktu yang sama. Tayamumna sekali atau nanti 2 kali. Nah, perkara dengan tayamum ini ada 4 qaul, Prof. Ada 4 pendapat ini. Yang pertama itu adalah apa namanya? Kita iniin jadi 2 ya, Prof ya. Yang pertama itu boleh dipakai dua-duanya. Jadi 1 kali tayamum tapi untuk 2 kali sholat. Yang kedua adalah 1 kali sholat, 1 kali tayamum. Seperti itu, Prof. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Tidak harus dipermasalahkan karena ini para ulama juga sudah mempermasalahkannya dari dulu, sehingga kita ambil istimbatnya saja, kesimpulannya boleh dua-duanya. Tapi ya yang memudahkan saja. Kalau misalnya 1 kali ya silakan 1 kali. Kalau mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah para pengikutnya itu 1 kali, Prof. Mohon. Terima kasih Pak Ustadz Adha. Masih ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu. Ya. Punten biasa. Ya. Dipersilakan Bu Ira, mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panginten tadi tos diterangkeun tapi abdi terang ieu teu ngupingkeun. Ieu yang namanya sedang safar gitu, sedang perjalanan jauh. Itu ada nggak jaraknya harus berapa kilometer, karena suka ada perbedaan pendapat kalau misalnya jauhnya. Misalnya kalau dari Bandung itu kita sampai di Garut, misalnya di Garut itu bisa nggak di jama atau di kosor misalnya, Baik, Ibu. atau sampai berapa kilo gitu, ada nggak jarak gitu? Mohon. Nuhun. Ya, kalau untuk jarak ini para jumhur ulama semuanya sepakat yaitu 16 farsah ya. Kalau di kilometer kan kurang lebih 84 sampai 90 kilometer. Jadi kalau jaraknya sudah lebih daripada 85 kilometer, maka dibolehkan untuk safar, Ibu. Jadi walaupun misalnya ke Garut seberapa kilo, 30 kilo, tapi bolak-balik 60 kilo, apakah sudah boleh safar atau belum? Berarti belum. Kalau mengikut pada ulama yang berpendapat terhadap jarak ya Bu ya. Tapi ada sebagian ulama yang sebagian kecil ulama yang mengatakan kalau kita sudah lewat 2 marhalatain disebutnya, kita lewat 2 daerah yang berbeda. Ya punten, bahkan sampai kalau di Bandung ya Bu ya, ada guru-guru saya di UIN itu cenah pokoknya beda kecamatan kayak nggak bisa disafar. Jadi misalnya di mana di Kiara Condong ke Unisba. Kiara Condong kan kecamatan, Unisba itu Bandung Wetan gitu. Itu kata kalau yang berpendapat marhalatain itu sudah boleh disafar. Tapi ya janganlah kalau untuk ambil itu mah karena terlalu memudahkan ya. Boleh Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Jangan terlalu dimudahkan gitu. Jadi kita ambil yang jumhur saja, bahwasanya ikut yang jarak ya minimal 85 km sampai 90 km. Ya, boleh dihitung bolak-balik, misal Ibu ke Tasik, Tasik sekitar 70 kilo. Kemudian bolak-balik berarti 140 kilo. Boleh tidak dijamak? Boleh. Silakan. Ya, kan sekarang mah ada Google Maps ya Bu ya, bisa dikira-kira jaraknya. Nah, kalau jaraknya sampai silahkan jam. Kalau misalnya tidak, baiknya tidak, Ibu. Di sholat biasa saja. Tapi boleh kalau misalnya agak kesulitan, ada juga para ulama yang seperti seseorang yang sedang haid. Maka dia bisa sholatnya di waktu penghujung akhir dan penghujung awal. Jadi misalnya sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhurnya 2:30 sambil nunggu asar, beres asar langsung berangkat lagi. Jadi seperti itu ada juga yang memberikan hilah seperti itu untuk digampangkan. Jadi bukan niat mengakhirkan sholat, tapi supaya lebih mudah dalam melaksanakan sholatnya. Apalagi ibu-ibu ya Bu ya. Kan kalau bapak-bapak mah langsung tinggal sholat gitu. Kalau ibu-ibu mah harus ngelunturin dulu make up, kemudian tarapti gitu, mukenanya dan sebagainya. Kadang-kadang akhirnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk persiapan sholatnya. Maka
maka baiknya ya, kalaupun perjalanan make upnya yang tidak terlalu tebal sehingga mudah untuk melaksanakan wudhu. Make up jangan Nuhun. terlalu Mohon Pak, iya memang Ketembus kan kulitnya. mohon karena kalau wudhu Saya tidak make up wudhu ke tidak sana. sah ketika airnya tidak masuk ke dalam kulit. ya, make up jangan terlalu tebal ya Pak Ustadz ya. Mohon atuh. Dosen mah tara-tarbal, Pak Cara Ada. dosen mah Ulang-ulang tara di sih. mari ke abda. Kudu Ini yang penting ulang-ulang. mah sain Langsung krim teh luntur pedaknya bulinanya poroporanya. Cara di make up. Kan biasanya kalau yang susah tuh kalau walimah apa pernikahan gitu. Acaranya jam 11, beresnya jam Nah, oh ya 2. betul. Nah, itu make Nah, up-nya itu kan namanya make penuh. up-nya. Ya. Nikah. Maka boleh nggak, banyak yang nanya boleh nggak di jama kalau mengadakan perhelatan seperti itu, ya tidak diperbolehkan untuk mengadakan jama. Ada juga bertanya boleh nggak kalau macet misalnya misalnya ti Unisba ke Riung Bandung misalnya pas maghrib teh macet pisan maghrib teh Tah mohon tah hujan banjir. hujan banjir kaliwat. Mundur sesakumaha. Ya, kalau itu tetap karena apa kaidah asalnya dalam dalam jama itu adalah safarnya dan sudah ditentukan, maka kalaupun tidak maka tidak melakukan jama itu dikodo Ibu, dikodo sholatnya. Jadi dilewat sholatnya tapi setelah itu sholatnya dikodo. Bukan jama niatnya tapi niatnya kodo sholat. Niatnya kodo sholat. Ya, berhubung di kendaraan aja gitu ya sholatnya nya pami macet kantos teh macet pisan tidak bergerak mobil teh Ya, kantos tujuh banjir kapungkur nah jantan dina mobil wae gitu lah biasanya biasa seperti kita di mobil wae. Misalnya tidak bergerak silahkan sholat di mobil. Tapi kalau misalnya bergerak pelan-pelan di kodo. Terluhun Pak Andi. ya Terluhun kasih. atau nuhun Bapak Ibu berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6 mungkin akan melakukan aktivitas yang lain. Insya Allah untuk minggu depan dan minggu selanjutnya Insya Allah kajian tafsir dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 5.00 sampai dengan pukul 6.00 pas Insya Allah. Tadi dari Pak Dr. Ahmad Faisal Adha saya simpulkan saja untuk mengakhiri kajian tafsir hari ini ya bahwasanya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ibadur rahman yang ada kurang lebih 8 tadi yang disebutkan oleh Pak Dr. Adha dan mudah-mudahan juga kita semuanya seperti dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kan waktu juga yang sudah pukul 6. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Basim, sedikit pengumuman dari Prodi, dari titipan dari Pak Ade. Hari ini bagi yang bimbingan kami himbau untuk dosen-dosen yang mendapatkan bimbingan baru untuk melaksanakan bimbingannya di ruang masing-masing. Maka bisa janjian. Tapi kalau misal tidak bisa hari ini, kata Pak Ade masih berjalan besok atau lusa. Insya Allah untuk diketahui bersama sidang pendaftaran UP-nya terakhir tanggal 4 sampai 6 November. Kemudian pelaksanaannya 27 sampai 28 November. Itu mungkin dari Prodi. Mangga Pak Hasim kembali. Ya, Pak Hasim 5 menit ya mau 5 menit bade ngadugikeun ka Padeka. Ibu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padekan sareng jajarannya. Kemarin saya tuh diundang sama Dinas Lingkungan Kota Bandung. Kebetulan yang menjadi anggota acara di kegiatan judul nama cenah properti Jabar Caang gitu ya. Kemarin yang hadir saya Pak dekan teknik teh yang ahli sampah teh Pak Jikron. Satori ya. Pak Kemudian Pak Satori. Nah, kemudian dengan Ibu Sari. Ternyata program dari Kota Bandung itu yang akan dilaksanakan tanggal 23-24 November itu berkaitan ada 2 program. 1 penghijauan, kedua
lingkungan. Lingkungan di sini adalah pengelolaan sampah di sumbernya. Nah, ternyata setelah saya simpulkan, mereka itu butuh justru mahasiswa yang tanggal 23, tanggal 24 itu untuk melakukan penanaman tanaman ya, dan juga pengelolaan sama ngubur sampah juga namanya gitu. Namun kemarin dari pihak saya tanya, bukan berapa banyak mahasiswanya? Silakan Ibu sebanyak-banyaknya katanya. Tapi kan kalau sebanyak-banyaknya kan harus perlu konsumsi, kemudian akomodasi dan lain-lain. Apakah juga Dinas Kota Bandung itu menyediakan atau tidak? Nah, ternyata mau dirapatkan kembali. Jadi barangkali nanti di kegiatan 23-24 November itu mahasiswa, karena gini, di sana itu yang diundang itu perguruan tinggi itu PTS itu ada 3, ITENAS, kemudian Universitas Telkom, dan Unisba. Dan LL Dikti, nanti LL Dikti untuk menggiring para PTS-PTS agar mahasiswanya terlibat dalam kegiatan yaitu apa namanya, penghijauan dan pengelolaan sampah. Nah, itu Pak Dekan. Jadi mudah-mudahan nanti barangkali ini bisa jadi PKM karena nanti setiap dosen bisa juga membimbing para mahasiswanya gitu ya. Para mahasiswanya misalnya satu dosen bisa 20 orang atau 10 orang. Terus begini, kemarin itu kan ada 20 hektar yang dimiliki Pemkot. Saya minta di split saja, misalnya ini Unisba, nanti ada benderanya ini Unisba, karena ini kegiatan ini harus berkelanjutan. Nanti jangan sampai hanya menanam, menyiram, bergantian gitu, Pak Dekan. Gitu. Itu aja mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Atur nuhun Bapak Ibu sadayana. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.